Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring MA Darul Quran, mata pelajaran fikih kelas 12. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemerintahan dalam Islam atau bisa disebut khilafah. Khilafah itu penamaan khilafah diawali oleh Khulafaur Rasyidin setelah sepeninggalnya Nabi. Kemudian secara etimologis, kata khilafah berakar kata pada kata khulafa yang berarti wakil, pengganti atau duta. Kemudian khilafah berarti perwakilan juga pergantian jabatan pemerintah. Kemudian secara etimologis, kata khilafah muncul dalam kaitannya dengan sejarah pemerintahan Islam. Di sini dijelaskan juga bahwa khilafah memiliki sinonim. Sinonimnya adalah imamah dan imaroh yang berarti pemerintahan atau kepemimpinan. Oleh karena itu, karena khilafah diartikan sebagai pemerintahan atau kepemimpinan, maka terjadi pergeseran makna. Kata khilafah ini yang awalnya berarti wakil, pengganti atau duta, kemudian menjadi pemerintahan yang merupakan lembaga politik untuk mengganti fungsi kenabian dalam urusan agama dan politik. Kemudian dasar-dasar pemerintahan dalam Islam. Yang pertama, dasarnya adalah tauhid. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, yakni Qul huwallahu ahad. Itu yang menjadi dasar pertama pemerintahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, dasar persamaan derajat sesama manusia. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang ketiga, dasar persatuan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Kemudian dasar musyawarah atau kedaulatan rakyat terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38. Dan yang terakhir, dasar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Kemudian tujuan pemerintahan dalam Islam tersendiri itu adalah memelihara agama menurut prinsip yang telah ditetapkan, yakni Islam dan ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, menjalin pelaksanaan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menyelesaikan sengketa ya. Kemudian yang ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar kebebasan dan keamanan jiwa serta harta mereka terjamin. Kemudian yang keempat, pengangkatan pemimpin dalam pemerintahan dan prosesnya. Biasanya pengangkatan pemimpin itu yang dahulu dilakukan itu bisa disebut baiat. Baiat itu sebuah proses di mana ketika akan diadakan pengangkatan pemimpin. Kalau sekarang mungkin lebih ke pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, ketua kelas, RT, RW dan sebagainya. Kemudian di sini dalam Al-Qur'an menekankan sebuah kepemimpinan itu atas musyawarah dalam memutuskan perkara penting. Misalnya contoh ini tertera dalam surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian saja. Tugas ibu untuk minggu depan, tulis ini di buku catatan masing-masing, kemudian tulis ayat yang mewakili dasar-dasar pemerintahan dalam Islam yang tadi ibu sebutkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan.
Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.